Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada hari ini. Kita mengawalinya dengan doa teduh. Mari kita berdiri. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Satu anugerah Tuhan bagi kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Inilah kebahagiaan kita, bahwa Yesus adalah milik kita selamanya. Kita ditebus dan diselamatkan bagi kemuliaan-Nya. Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh. Sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia,
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang memeliharakan hidup kami, kami sungguh bersuka cita karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris-Mu. Kami bersuka cita oleh karena Kristus telah mati bagi kami, sehingga kami dilayakkan di hadapan Allah. Tuhan, kami mengingat juga akan segala keberdosaan kami. Sebagai orang-orang berdosa yang telah ditebus, kami terus bergumul di dalam kedagingan kami. Karena itu, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, memohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan kirana menguduskan kami, menyucikan setiap kami, melayakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan beri kami kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, ketika kami berada di hadapan Tuhan, dan Tuhan boleh memberkati kami melalui firman yang Tuhan boleh berikan. Kami bersyukur dan mengawali ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Saudara, berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-63 ayatnya yang ke-4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Tuhan begitu setia dalam kehidupan kita. Kita boleh ada hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Biarlah dengan mengingat ini kita boleh mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama jemaat di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, kita yakin bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita untuk mengubahkan kita. Sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat kita diubahkan. Bila kita bersyukur untuk anugerah Tuhan ini, kita akan terus berubah, mengarah kepada Kristus dan disempurnakan serupa dengan Kristus. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Sedikit demi sedikit, setiap hari, tiap sifat. Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, Dia ubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima
Dia tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, Dia ubahku, Dia ubahku. oh juru selamat. Ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan hati kita, boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh kita tidak dapat jalan sendiri dalam kehidupan kita. Kita perlu terang firman Tuhan menerangi kehidupan kita. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur karena pada pagi ini boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu mengucapkan terima kasih
karena pada hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Kami telah menyanyi memuji Tuhan, dan pada saat ini kami menyiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi dan memakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh dipakai menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang hari ini diambil dari kitab Ayub pasal yang ke-23, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, lalu ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Berbunyi demikian. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Ayat 8. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah di manakah campur tangan Tuhan? Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang telah kita baca tadi adalah bagian perkataan daripada Ayub yang merupakan pembelaan Ayub terhadap teman-temannya yang menuduh dia berbuat dosa sehingga mengalami banyak penderitaan. Jadi Ayub mengatakan hal ini, dan untuk memahami hal ini lebih jauh, saya mengajak kepada kita untuk berkenalan tentang siapakah Ayub itu. Di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama, di sana menyebutkan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Pertama, lalu yang kedua, dia adalah seorang yang jujur, dan yang ketiga, dia adalah seorang yang takut akan Allah, dan empat, dia adalah seorang yang menjauhi kejahatan. Dan yang kelima, dia tetap tekun dalam kesalehannya sekalipun mengalami banyak penderitaan. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesalehan Ayub itu bukan hanya diakui oleh orang-orang yang hidup sejaman dengan dia, tetapi juga bahkan diakui oleh Tuhan sendiri. Dalam percakapan Tuhan dengan iblis, di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-8, Tuhan berkata, "Lalu berkatalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu pada dalam pasal yang kedua ayat yang ketiga, di sana ditambahkan bahwa Ayub tetap bertekun dalam kesalehannya sekalipun dia mengalami banyak penderitaan. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, pada umumnya orang berpikir bahwa orang yang hidupnya benar, yang takut akan Tuhan, yang taat, yang menjauhi kejahatan akan selalu mengalami keadaan yang baik. Semuanya akan berjalan dengan lancar, pasti terhindar dari celaka atau mara bahaya, ataupun dijauhkan dari segala penderitaan. Namun saudara, dari kisah Ayub kita melihat satu hal yang berbeda, yaitu bahwa Ayub yang saleh, Ayub yang jujur, Ayub yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan justru mengalami banyak penderitaan. Bahkan kalau boleh saya katakan bukan hanya sekedar banyak Bapak Ibu Saudara, tetapi Ayub mengalami amat sangat banyak sekali penderitaan dalam kehidupannya.
Nah, apa saja penderitaan yang dialami oleh Ayub? Yang pertama adalah bahwa Ayub kehilangan kekayaannya hanya dalam beberapa jam. Lembu sapi dan keledai-keledai yang dia punyai dirampas oleh orang Sheba. Lalu kemudian kambing domba dan penjaga-penjaganya disambar api dari langit. Bahkan unta-unta dirampas oleh orang Kasdim. Saudara sekalian, apa yang menjadi harta Ayub lenyap dalam beberapa jam saja. Dan itu tidak cukup, saudara sekalian. Ayub juga mengalami kehilangan semua anak-anaknya. Ayub memiliki 10 anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, mereka berkumpul dalam suatu rumah. Lalu ketika mereka berkumpul, rumah itu roboh karena angin yang sangat kencang. Saudara sekalian, Ayub bukan hanya kehilangan kekayaan, tetapi juga kehilangan semua anak-anaknya. Dan itu terjadi dalam satu hari. Ayub sebagai orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur, dalam Ayub pasal 1 ayat yang ketiga. Dan dalam satu hari, Ayub orang yang paling kaya itu menjadi orang yang paling miskin. Saudara sekalian, ternyata penderitaan Ayub terus berlanjut. Dia kehilangan kesehatannya. Seluruh tubuhnya terkena borok yang menjijikkan. Sehingga tidak ada keluarga atau kerabat yang mau mendekat karena merasa jijik dengan apa yang terjadi pada Ayub. Dan yang selanjutnya adalah melihat semuanya itu, istrinya mengatakan kepada Ayub, "Masihkah engkau bertekun dengan kesalehanmu? Sekarang kutukilah ayahmu dan matilah." Saudara, ini juga merupakan penderitaan bagi Ayub. Dia kehilangan kasih sayang, perhatian, dan dukungan dari istri. Bayangkan pasangan yang dia cintai tidak menginginkan kehadirannya lagi dan menyuruhnya mati saja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya penderitaan yang lain yang tidak kalah hebat adalah sahabat-sahabat Ayub yang tadinya datang untuk menghibur Ayub, yang tadinya datang untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Ayub. Kemudian mereka melihat kondisi Ayub, bahkan akhirnya berubah dari keinginan untuk mau menghibur menjadi kenyataan mereka mencela Ayub, bahwa Ayub mengalami banyak penderitaan karena dia telah berbuat dosa yang besar kepada Allah. Contohnya di dalam Ayub pasal 22 ayat yang kelima, Elifas mengatakan bahwa bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Saudara, ini tentu sangat menyakitkan hati Ayub. Penderitaan yang dia alami begitu berat, begitu lengkap, habis, tidak ada lagi yang tersisa. Kini tinggal Ayub seorang diri. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap dan respon Ayub terhadap semua yang dia alami? Ayub tetap mengakui kedaulatan Allah. Ayub tetap percaya kepada Allah. Di dalam Ayub yang pertama, pasal yang pertama ayat 21, Ayub mengatakan dengan telanjang, "Aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya." Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di sini Ayub mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. Dia berhak melakukan apa saja terhadap dirinya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang akan mengambil. Bahkan ketika istrinya mengatakan perkataan yang menyakitkan, Ayub justru menegur istrinya. Dalam pasal 2 ayat yang ke-10, dia mengatakan bahwa apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Dalam hal semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub mengakui bahwa kita harus menerima apapun yang Tuhan berikan, baik yang baik bahkan yang buruk. Dan dalam perjalanan proses waktu, Ayub tetap percaya pada kebaikan Tuhan. Dia tetap mengakui kedaulatan Tuhan.
Di dalam pasal yang ke-23 beberapa ayat kita melihat pengakuan Ayub yang luar biasa. Dia mau taat kepada perintah Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia juga mengakui bahwa Tuhan tidak berubah dan Tuhan berhak melakukan apapun yang dikehendakinya dalam kehidupan Ayub. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa respon Ayub terhadap Tuhan. Namun karena sahabatnya terus-menerus memojokkan dia, maka dia pun membela dirinya. Dia membela dirinya sebagaimana yang di dalam bacaan yang kita baca tadi, pasal 23 ayat 3 dan 4. Dia mengatakan bahwa semoga aku bisa mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam untuk mengaparkan apa yang menjadi permasalahan dan mengadukan perkara saya kepada Tuhan. Lalu di dalam ayat 8 dan 9 dia mencari Tuhan. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, Ayub mengatakan aku tidak bertemu dengan Tuhan. Saudara sekalian, inilah yang Ayub alami. Dalam penderitaannya yang berat ada satu pertanyaan yang besar dalam dirinya. Di manakah Tuhan ketika saya membutuhkan? Apakah Tuhan peduli dengan apa yang terjadi pada diriku? Dan di manakah campur tangan Allah? Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, seringkali ini juga menjadi pertanyaan bagi kita orang-orang percaya. Ketika kita mengalami banyak penderitaan dalam kehidupan kita, kita mempertanyakan, di manakah Allah? Apakah ia peduli? Di mana campur tangan Tuhan dalam kehidupanku? Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, jawaban atas pertanyaan itu adalah, walaupun Ayub mengatakan aku pergi ke timur, ke barat, utara, selatan, aku tidak bertemu dengan dia. Tetapi ketahuilah saudara, bahwa Tuhan ada bersama dengan Ayub. Karena apa? Ayub memikirkan melihat Tuhan itu secara jasmani, kasat mata. Tetapi sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan dia. Seperti di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itulah yang menyatakan. Jadi memang tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, kecuali kita mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Ayub memang tidak bisa melihat Allah karena memang Allah tidak bisa dilihat, tetapi itu bukan berarti Allah tidak ada. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, Ayub mengharapkan melihat Allah, dan dia bilang, saya tidak melihatnya, tetapi sesungguhnya Allah ada bersama dengan dia. Sekalipun Ayub tidak melihat, sekalipun Ayub tidak merasakan kehadirannya, saya mau katakan bahwa Allah ada bersama dengan dia. Allah ada bersama dengan kita juga ketika kita mengalami banyak penderitaan dalam hidup yang kita alami. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa saya berani berkata demikian? Di dalam Mazmur nomor 139 ayat 7 sampai ayat yang ke-11, di sana pemazmur mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kalau aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Kalau aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau ada di sana. Kalau aku terbang dengan sayap fajar, ternyata Engkau ada di sana. Dan kalau aku membuat kediamanku di ujung langit, di ujung laut, Engkau juga ada di sana. Kalau aku pergi ke dunia orang mati, yang tempat yang paling bawah, tempat yang paling gelap, di sana dia katakan Tuhan juga ada. Jadi Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang tidak ada Tuhan. Ada Tuhan di sana, bahkan termasuk di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Ayub,
ketika dia mencari, ketika dia menderita, dalam penderitaannya dia bertanya-tanya, saudara, Allah hadir di sana, Allah ada. Dan kesalahan kita adalah bahwa kita berpikir bahwa keberadaan Allah itu hanya ada pada saat situasi yang menyenangkan. Ketahuilah, pada saat situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, Allah ada di sana. Suatu Mazmur 23 ayat yang keempat mengatakan, Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembalanya, ya. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkat Tuhan ada bersama dengan dia. Jadi dalam kekelaman sekalipun Tuhan ada bersama dengan kita. Pertolongan Tuhan nyata, ya. Kesalahan kita yang kedua adalah kita berpikir bahwa kalau saya menderita, pertolongan Tuhan itu harus segera datang. Harus segera, tidak boleh ditunda-tunda. Seperti Petrus, ya, waktu dia melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia mengatakan, kalau itu engkau Tuhan, izinkan aku berjalan di atas air. Lalu Tuhan izinkan, akhirnya dia tenggelam. Lalu dia berseru, dan pada saat itu Tuhan juga mengangkat Petrus. Nah, saudara sekalian, kita seringkali berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu akan datang segera seperti yang Petrus alami. Kita lupa bahwa ada banyak orang yang mengalami pertolongan Tuhan itu setelah bertahun-tahun lamanya. Saya sebut saja contohnya adalah Yusuf, saudara. Yusuf itu pada usia 17 tahun, dia dibenci oleh saudaranya, lalu dibuang ke dalam sumur, lalu kemudian dijual lagi kepada Potifar, dan di sana dia bekerja, dia difitnah oleh istri Potifar, dan dimasukkan ke dalam penjara. Begitu banyak penderitaan yang dia alami, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan turut bekerja dalam kehidupan Yusuf, sehingga pada suatu saat dia diangkat oleh Raja Mesir menjadi penguasa di Mesir, dan itu terjadi pada usia dia menginjak 30 tahun. Itu berarti bahwa dia menjalani masa sukar itu selama 13 tahun. Saudara sekalian, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan campur tangan? Jawabannya adalah ya. Tuhan peduli, Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan Ayub, Tuhan peduli dan turut bekerja. Ya, dari mana kita tahu itu? Bahwa ketika Tuhan menjawab Ayub dalam badai, dalam Ayub pasal 34 ayat yang ke-42, di sana Tuhan menjawab Ayub melalui perkataan. Lalu kemudian melalui tindakan Allah menyatakan kemuliaannya. Kita lihat di dalam pasal yang ke-42, Ayub mengalami pemulihan. Ayub dipulihkan, apa yang hilang daripadanya Tuhan ganti, bahkan 2 kali lipat, saudara. Ke harta kekayaannya Tuhan ganti, Tuhan anak-anaknya yang meninggal Tuhan ganti. Bahkan di sana dikatakan bahwa anak-anak Ayub yang perempuan itu lebih cantik dari semua gadis-gadis yang ada di negeri itu. Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ayub mengalami pemulihan dari Tuhan. Allah sesungguhnya tidak berdiam diri. Allah turut campur dalam kehidupan kita. Hanya saja perlu proses, perlu waktu untuk kita sabar menunggu waktu Tuhan. Saya penasaran Bapak Ibu Saudara dengan berapa lama Ayub itu mengalami penderitaan. Ada yang mengatakan 7 tahun dia mengalami penderitaan. Tapi saya juga ada mendengar bahwa lebih lama lagi, bahkan ada yang mengatakan sampai 30 tahun. Yang jelas adalah bukan hanya 1-2 tahun, tetapi bertahun-tahun Ayub mengalami penderitaan yang sangat amat berat. Namun Tuhan memperdulikan Ayub, Tuhan mengasihi Ayub. Dan pada saat ini saudara, pelajaran yang kita bisa petik adalah sebagaimana Tuhan telah berkarya dalam kehidupan Ayub, Tuhan pun akan berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami beban yang berat, mengalami penderitaan, kita mengalami kehilangan, Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan bersama dengan kita. Dia adalah Tuhan yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dalam situasi apapun, kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang siap menguatkan, yang siap menolong kita, dan Dia mengasihi kita. Saudara, saya sangat diberkati dengan ayat dari Yesaya pasal 49 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Di sana dikatakan bahwa dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Tentunya jawabannya tidak dapat. Lalu di sana dikatakan, seandainya dia melupakannya, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan mengasihi kita melampaui daripada kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Bahkan dalam ayat 16 dikatakan, dan aku melukiskan engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu ada dalam ruang mataku. Saudara, kita dilukiskan Tuhan di telapak tangannya, dan kehidupan kita, tembok-tembok kita ada di dalam ruang mata Tuhan, ada dalam pengawasan Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun, ingatlah bahwa Tuhan mengenal kita, Tuhan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan Dia siap menolong kita. Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 32 juga mengatakan hal yang sama. Di sana saya akan bacakan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, Allah Bapa sangat menyayangi kita sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Apalagi yang lain-lain, yang berharga, yang sangat Dia kasih saja Dia berikan kepada kita. Apalagi yang lain-lainnya, Dia akan memberikannya kepada kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya Tuhan. Saudara, oleh sebab itu di dalam penderitaan apapun yang kita alami, tetaplah kuat, tetaplah bersemangat, percaya dan andalkan Tuhan. Semakin dekat, semakin mengandalkan Tuhan. Saya menemukan satu kalimat yang sangat indah sebagai penutup renungan hari ini adalah demikian. Saya akan bacakan. Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk memurnikan, untuk menguji, untuk memberi pelajaran, atau untuk menguatkan kita, untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita telah kehilangan semuanya dan hanya Allah yang tersisa. Allah itu cukup. Jadi Tuhan mengizinkan kita mengalami kehilangan banyak hal dalam hidup kita. Yang paling penting ada Tuhan, itu sudah cukup. Ini mengajarkan kita untuk tetap puas, tetap bersukacita, tetap bergembira dalam hidup karena ada Tuhan. Makanya Mazmur 37 ayat 4 mengatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Biarlah sebagaimana kehidupan Ayub, walaupun dia sempat mempertanyakan keberadaan dan campur tangan Tuhan dalam hidupnya, tetapi kemudian dia mengalami perbuatan dan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa.
Tuhan yang telah memulihkan kehidupannya. Kami percaya juga Tuhan bahwa hal yang sama juga Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sekalipun pada saat ini banyak hal yang kami alami yang tidak kami mengerti, tetapi kami tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu ke dalam hati kami, dan kuatkanlah kami semua ya Tuhan. Dalam situasi hidup kami tetap kuat, kami tetap bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang serba sulit ini, Tuhan masih memelihara di dalam kehidupan kami, dan Tuhan izinkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur untuk semua kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah ya Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami pada kesempatan hari ini ingin berdoa ya Tuhan bagi gereja kami. Ya Tuhan, ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang terus dialami oleh jemaat-Mu. Kami mohon kiranya Engkau yang akan menolong mereka. Di antara mereka ada yang saat ini mengalami kesulitan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah kesehatan, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus menolong, dan Tuhan yang akan terus menguatkan mereka. Roh Kudus yang akan menopang dan memberikan penghiburan kepada kami, agar kami bisa menghadapi masa-masa yang sulit ini dengan kekuatan yang penuh dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk bangsa kami yang masih terus berjuang untuk menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong. Kiranya kuat kuasa Tuhan sendiri berkenan menolong bangsa kami ini, melepaskan bangsa kami ini dari wabah yang terus berkepanjangan ini. Tuhan, Engkau yang mampu menghalau kuasa-kuasa kegelapan. Engkau yang mampu membangkitkan orang yang mati, mereka hidup kembali. Tuhan, Engkau yang mampu menghalau badai yang besar. Tuhan, kami yakin Engkau pun mampu menghalau wabah corona ini. Karena itu ya Tuhan, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan-Mu. Tolonglah bangsa kami ini ya Tuhan, lepaskanlah bangsa kami ini dari wabah COVID-19 ini. Kami memohon pertolongan-Mu. Inilah ya Tuhan seru dan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dengan memohon berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.